Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas untuk Smart Friend Telekom. Hari ini closing di minus 3%, di harga 90 dan tadi sempat naik hingga 5%. Di harga 95. Untuk emiten yang seperti ini teman-teman, memang jauh lebih baik ketika teman-teman seperti yang saya sarankan, yaitu memasang setting sell. Ketika kayak kemarin emiten ini closing di 93, lalu masang setting sell di 94. Dengan kondisi transaksi yang terjadi hari ini, di mana emiten ini minus 3%, maka sebaiknya teman-teman wait and see dulu, menunggu emiten ini koreksi kembali hingga kapan akan mampu kembali closing di zona hijau. Jauh lebih baik jika bermain tektok di emiten seperti ini. Dan teman-teman lihat, ternyata tanggal 13 dan tanggal 10 emiten ini akhirnya terkoreksi. Kalau kita lihat lagi di sini, ternyata emiten melakukan distribusi yang cukup besar di tanggal 13 ini hingga mencapai 1.100.000 lembar di emiten ini. Kurang lebih sekitar itu. Jadi menurut saya teman-teman sebaiknya menunggu saja kapan emiten ini mampu kembali closing di zona hijau. Memang hari ini terlihat bagus karena harga terendahnya di 89 dan emiten ini mampu closing di 90. Sabar dan bermain cepat jika teman-teman ingin tektok di emiten ini. Dan tidak disarankan teman-teman untuk mengakumulasi emiten ini saat berada di zona merah, karena kita tidak tahu apakah besok akan mampu lagi emiten ini dibawa langsung ke zona hijau atau hanya naik sedikit namun akan koreksi. Untuk volume transaksi cukup baik karena emiten ini termasuk yang terbesar dengan volume transaksi hingga 22 juta lembar. Yang terbesar terjadi di hari ini. Kita lihat saja untuk besok, jika memang mampu naik secara konsisten, menurut saya emiten ini bisa ditektok untuk esok harinya. Kita lihat teman-teman, tapi jika ternyata emiten ini closing di HRB, sebaiknya jangan itu dulu, teman-teman lakukan wait and see untuk tektok di emiten ini. KBAG sama seperti dengan emiten lainnya, ternyata emiten ini mampu naik hingga 2% dari harga closing di hari kemarin di 95, mampu naik hingga 97. Berarti teman-teman yang melakukan setting sell di 96 sudah bisa cuan cukup maksimal di emiten ini, karena emiten ini masih di bawah harga 100, sehingga untuk menutupi biaya admin sudah tertutup dengan transaksi dari 95 menuju ke 96. Kita lihat hari ini ternyata closing di minus 6, sehingga menurut saya walaupun emiten ini diakumulasi hari ini, namun sebaiknya teman-teman melakukan wait and see untuk menunggu kapan transaksi emiten ini bisa sama seperti yang terjadi pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2021. Pastikan mampu closing di zona hijau dan setidaknya closing di 0%-nya. Kita tunggu teman-teman, jangan masuk ketika emiten ini masih closing di zona merah ataupun closing di harga ARB.
Untuk volume transaksi sudah baik, dan kita tinggal tunggu saja pantulan yang terjadi di emiten ini. Zinc hari ini closing akhirnya berada di zona merah, di mana emiten ini semakin mendekati harga supportnya. Support terendah emiten ini di 110. Harap berhati-hati buat teman-teman yang mencoba untuk melakukan transaksi di emiten ini, karena emiten ini berpotensi akan kembali menyentuh 110, dan ketika 110 tersentuh, maka emiten ini akan menuju support berikutnya yang jauh lebih dalam daripada harga yang terjadi di hari ini. Jadi menurut saya teman-teman harap melakukan wait and see, dan lebih baik untuk menunggu emiten ini mampu setidaknya kembali closing di zona hijau. Tidak disarankan untuk mengakumulasi saat emiten ini akhirnya closing mendekati harga support di 110. Saran saya untuk sekarang, hindari dulu emiten ini, dan sebaiknya teman-teman mencari emiten lain saja sambil kita menunggu momentum apa yang akan terjadi di zinc. BGTG Bank Ganesha hari ini mampu naik hingga 21%. Ini merupakan kenaikan yang benar-benar terjadi dan memiliki average price di 346, di mana emiten ini tadi closingnya ternyata di 334. Average price-nya jauh lebih tinggi daripada harga closing yang terjadi di hari ini. Emiten ini tadi mampu naik hingga 21% di 374, sehingga menurut saya dengan banyaknya akumulasi yang terjadi di emiten ini dari tanggal 3 hingga tanggal 13, dan BGTG sendiri memiliki volume transaksi hingga 9 juta lembar. Jadi menurut saya besok BGTG bisa melakukan profit taking di harga closingnya di 334, maka teman-teman bisa melakukan profit taking di 33 di 338. Untuk itu teman-teman harus memasang setting sell dari sekarang, karena menurut saya sepertinya dengan harga yang terjadi pada hari ini merupakan harga tertinggi yang terjadi sepanjang waktu emiten ini di 374, sehingga teman-teman bisa melakukan transaksi seperti yang terjadi saat emiten ini pada tanggal 9 bulan 8 tahun 2021, di mana emiten ini juga berada pada harga tertingginya, dan kita lihat ternyata transaksi di esok harinya emiten ini langsung naik hingga ke 324 atau langsung terjadi kenaikan 2% di emiten ini. Semoga besok emiten ini bisa langsung lompat kodok teman-teman, sehingga teman-teman yang sudah melakukan setting sell bisa langsung merasakan cuan yang cukup maksimal di emiten ini tanpa harus menunggu atau memastikan kembali apakah emiten ini akan mampu bertahan di 3 atau mampu bertahan di harga tertingginya di 374. Daripada seperti itu, sebaiknya teman-teman menunggu saja dan mengambil momentum yang terjadi di hari ini, sehingga teman-teman bisa mendapatkan cuan maksimal. Ini juga bisa kita lihat seperti yang terjadi pada tanggal 26 bulan 7, ini juga merupakan harga tertinggi transaksi yang terjadi pada waktu itu, di mana esok harinya emiten ini mampu naik
hingga 4%. Dan tertingginya di 7%. Jadi kita berharap saja besok emiten ini sama seperti yang terjadi pada tanggal 26 dan tanggal 9. Semoga emiten ini juga mampu lompat kondok di esok hari. Tidak disarankan menahan jika ternyata emiten ini gagal naik cukup maksimal. Jadi teman-teman bisa langsung ambil keputusan untuk segera keluar dari emiten ini. Saran saya seperti itu, dan bermain cepat di emiten yang all time high seperti yang terjadi pada BGTG sekarang ini. Menurut saya seperti itu teman-teman. Harap dipantau dan berhati-hati jika teman-teman sudah masuk ke emiten ini. BP sepertinya sudah bisa untuk di TikTok, tapi saya melihat transaksi yang terjadi di 51 tidak begitu besar. Hanya terjadi banyaknya transaksi di harga 50 untuk kondisi yang terjadi hari ini, dan seperti transaksi yang terjadi di hari-hari sebelumnya, sebaiknya teman-teman tidak ikut-ikutan untuk mencoba mengakumulasi di harga 50 dan memasang setting sell di 51. Karena ini akan lama jika ternyata di 51 tidak banyak terjadi akumulasi. Yang volume cukup tinggi di 7 juta, tapi teman-teman masih bisa melirik emiten yang lain yang masih bisa meliuk-liuk terjadi kenaikan setidaknya 1%, dan emiten itu bisa bergerak tidak seperti yang terjadi pada BP sekarang ini. Terlalu banyak transaksi di 50 dan 51 itu hanya sekilas saja tersentuh. Jadi kita sulit untuk mendapatkan cuan di emiten ini. Ataupun teman-teman jika memiliki BP di harga nego, mendapatkan BP di harga di bawah 50, teman-teman juga bisa melakukan setting sell di 50. Karena sudah tertutup cuannya dengan melakukan pembelian di pasar nego di bawah harga 50. Seperti itu mungkin untuk teman-teman yang ingin bertransaksi di BP. Tetap beresiko jika teman-teman ingin bertransaksi di emiten ini. CPRO sepertinya sedang menuju kembali ke trennya, di mana emiten ini ingin kembali menyentuh ke range harga tertingginya di 134. Namun sepertinya teman-teman harus bersabar karena volume transaksinya tidak begitu baik dari volume transaksi yang terjadi pada tanggal 10 bulan 12, di mana volume transaksi emiten ini pada tanggal 13 bulan 12 hanya sekitar 7 juta lembar saja. Hari ini juga ternyata emiten ini didistribusikan asing, walaupun tidak begitu banyak. Tapi jika teman-teman ingin melakukan transaksi di emiten ini, bisa saja teman-teman, karena emiten ini telah melewati harga supportnya di 113 dan emiten ini mampu closing di 115. Namun jika teman-teman ingin bertransaksi, sebaiknya dijagain teman-teman. Untuk resistannya berada di 134 dan supportnya di 113 hingga di 92. Untuk volume menurut saya cukup baik, tapi karena emiten ini masih rawan longsor, sebaiknya teman-teman menunggu saja emiten ini untuk melihat adanya pantulan yang cukup maksimal seperti yang terjadi pada tanggal 7 bulan 12. Harap bersabar. Sebenarnya kalau bandar biasanya lebih suka naikinnya dikit-dikit teman-teman, sehingga teman-teman ragu-ragu. Kalau dia langsung naikin sekali banyak seperti ini, seperti yang terjadi pada tanggal 17 bulan 11,
kemungkinan besar dia akan membawa banyak penumpang, sehingga itu akan memberatkan dia dalam melakukan menaikkan emiten ini, dan teman-teman yang menjadi penumpang gelap biasanya bisa cuan cukup maksimal jika melihat transaksi yang terjadi seperti yang tanggal 17 bulan 12. Makanya biasanya bandar akan menaikkan dikit-dikit seperti kayak ragu-ragu, namun sebenarnya dia mencoba menaikkan. Nah, makanya dari saya, teman-teman coba, namun tetap harus berhati-hati mengakumulasi emiten ini dan selalu memasang target penjualan maupun pembelian ataupun memasang target untuk cut loss jika teman-teman bertransaksi di emiten yang seperti ini. Untuk besok, menurut saya teman-teman bisa memasang setting sell kembali di harga 117. Kita lihat apakah emiten ini mampu. Namun jika tidak, sebaiknya teman-teman beralih ke emiten lain. Bank Victoria mampu closing di 15% di 258, volume transaksi tinggi di 6 juta lembar. Kalau kita lihat volume transaksi sepertinya dijaga selama bulan 12 ini, teman-teman. Terlihat bahwa hanya 2 hari saja emiten ini volumenya turun, yaitu di tanggal 8 dan tanggal 9 bulan 12, dan tadi merupakan harga tertingginya di bulan ini. Untuk selanjutnya menurut saya teman-teman, emiten ini telah melewati resistannya di 253 dan tadi sempat juga menyentuh 270 resistan keduanya, sehingga menurut saya untuk kenaikan seperti ini kita bisa untuk memasang kembali setting sell di 270. Untuk target jangka panjang menurut saya emiten ini akan mampu menuju ke 320. Support emiten ini sendiri berada di 220 dan 185. Dengan akumulasi asing yang terjadi di emiten ini, menurut saya emiten ini masih akan mampu menuju ke 320. Pastikan volume transaksi tetap konsisten dijaga di atas 1 juta lembar. Dan menurut saya emiten ini akan mampu jika melihat volume transaksi yang selalu dijaga di atas 1 juta lembar. AYLS Agroyasa Lestari hari ini naik hingga 20% dan closingnya di 8%. Untuk emiten seperti ini, jika teman-teman memperhatikan volume transaksinya naik turun, teman-teman, terlihat pada tanggal 9 bulan 12 yang hanya sekitar 300.000 lembar saja, dan tanggal 6 bulan 12 yang hanya 200.000 lembar saja. Untuk emiten seperti ini, sepertinya teman-teman harus berhati-hati karena sepertinya bandar membaca pergerakan dari bid and offer yang terpasang pada hari tersebut. Sepertinya barang dikuasai bandar, jadi saran saya untuk teman-teman jika ingin bertransaksi di emiten seperti ini, teman-teman ambil cuan secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Untuk kondisi yang sekarang, saya melihat emiten ini memiliki support di 246 dan 148, sehingga kalau teman-teman mau masuk sepertinya ambil posisi di 246
yang kita harapkan emiten ini akan mampu menuju ke 344. Kalau teman-teman lihat, sepertinya pada tanggal 15 kemarin emiten ini mau menuju ke 344, namun ternyata gagal. Padahal kenaikannya cukup tinggi dari 4% menuju 24% dan closing di ARB esok harinya tidak sempat naik hanya 1 poin saja di plus 79 dan closing kembali di harga ARB. Karena apa? Karena memang mudah sekali untuk menurunkan emiten ini. Karena menurut saya barang di emiten ini masih banyak dipegang oleh bandar. Sehingga bandar dapat membaca bid dan offer yang terpasang pada hari tersebut. Namun untuk amannya sebaiknya teman-teman tidak memilih emiten ini dan mencari emiten yang lain yang jauh lebih mudah untuk dilakukan transaksi hit and run atau biasa kita sebut juga dengan scalping, sehingga teman-teman jauh lebih nyaman untuk melakukan teknik transaksi yang ingin teman-teman terapkan. NRG hari ini volume transaksinya naik dari beberapa hari yang sebelumnya, di mana sebelumnya volume transaksi hanya di bawah sekitaran 1 juta, dan hari ini emiten ini mampu memiliki volume transaksi hingga 4 juta lembar, dan sepertinya emiten ini tidak mau turun lebih dalam lagi. Namun kita biarkan saja dulu teman-teman, kita masih menunggu momentum untuk pantulan yang sesungguhnya yang akan terjadi di emiten ini. Kita tunggu apakah besok masih akan koreksi, tapi saya melihat dengan volume transaksi yang naik yang terjadi di emiten ini akan kembali dibawa naik, setidaknya untuk bisa kembali menuju ke 112. Emiten ini harus melewati 112 dulu untuk bisa kembali mantul seperti yang terjadi pada tanggal 6 hingga tanggal 2 bulan 8, 2 bulan 8 hingga tanggal 6 bulan 8. Kita tunggu itu teman-teman. Tidak disarankan untuk mengakumulasi emiten ini saat emiten ini masih kembali closing di zona merah. Dimana kalau teman-teman lihat asing selalu melakukan distribusi dari tanggal 3 hingga tanggal 13 ini. Tunggu saja terus emiten ini untuk kembali koreksi hingga mampu closing di zona hijau. Kota kemarin atau mohon maaf, kota hari ini naik hingga 11% di 86, tadi sempat naik tertinggi di 87. Biasanya emiten yang seperti ini ketika closing di zona merah berturut-turut dari tanggal 23 bulan 11 hingga tanggal 10 bulan 12 cukup lama, dan jika teman-teman melihat di sini, emiten ini memang dari tanggal 14 bulan 10 selalu koreksi. Itu dari 162 hingga sekarang di harga 76. Jadi menurut saya besok biasanya emiten ini akan dicopetin teman-teman, terutama orang-orang yang mengambil momentum untuk mengambil cuan secukupnya. Jadi teman-teman yang masuk biasanya ingin mengambil cuan yang cukup maksimal di emiten ini, di mana emiten ini sekarang kan sudah berada di harga di bawah 100. Coba kita hitung sebentar teman-teman. Jika emiten ini ternyata closing hari ini di 86, lalu kenaikan besok semoga mampu closing di atas 87, dan kita pasang setting di 87, maka kita sudah memiliki
profit 1,61 dan itu dikurangi 0,5 yaitu biaya admin setting buy and sell yang anggaplah itu biaya buy and sell di emiten ini. Jadi teman-teman masih punya cuan di atas 0,5 di emiten ini. Biasanya digebukin teman-teman, beli sekitar 10.000 lot dan langsung masang setting sell 10.000 lot. Cukup banyak, sehingga biasanya kalau emiten yang sudah naik cukup tinggi seperti ini, apalagi naiknya baru sekali teman-teman, akan banyak pencopet yang masuk di emiten ini. Kalau kita lihat emang sudah diakumulasi dari tanggal 7 bulan 12 hingga tanggal 13 ini. Memang sedikit-sedikit, tapi kita akan lihat saja apakah emiten ini besok akan naik cukup maksimal dengan banyaknya copet yang sudah masuk pada hari ini. Kita tunggu saja teman-teman. Semoga teman-teman bisa cuan maksimal di emiten ini. Namun jika gagal, sebaiknya teman-teman mengambil sikap untuk melanjutkan atau mencari emiten lain yang teman-teman bisa melakukan scalping di emiten tersebut. Wow, kembali hidup, dimana kita lihat tadi emiten ini mampu closing di 52, dimana kemarin emiten ini closing di harga ARB di 50. Dengan kenaikan seperti ini teman-teman dan volume transaksi juga naik, teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run di emiten ini, namun berhati-hati karena emiten ini telah dekat sekali dengan harga 50. Jadi kalau teman-teman mau tektok, tidak disarankan dengan volume yang cukup besar di emiten ini, dengan jumlah lot yang cukup besar di emiten ini. Cukup bertransaksi saja di bawah 1000 lot atau setidaknya jauh lebih aman di kisaran 100 lot saja teman-teman. Bermain santai, tidak gerasa gerusuk ataupun mencoba HK untuk bertransaksi di emiten ini. Sambil kita nunggu sebenarnya terjadi transaksi seperti yang terlihat pada tanggal 19 bulan 11 tahun 2021. Dan ini harus bersabar teman-teman karena kita lihat volume transaksi juga tidak lebih besar. Masih di kisaran di bawah 500, bahkan sempat menyentuh hanya di kisaran puluhan ribu saja. Jadi gunakan lot kecil dan tetap pada risiko karena emiten ini masih berpotensi menyentuh harga 50. Saya rasa cukup sekian teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap pada risiko. Salam cuan.